Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah Utilitas 2, 16 KPB 5012. Bebannya itu 2 SKS teori. Perkenalkan, saya Fitria Yulistiani, pengampu mata kuliah Utilitas 2 untuk paruh sebelum UTS. Kuliah ini akan dilaksanakan dalam 7 kali pertemuan dengan bobot penilaian dari tugas, kuis, dan lain-lain. Ini 15%. Kemudian dari UTS 35%. Nah, kemudian nanti tidak akan ada ujian perbaikan selain ujian khusus. Ujian khusus ini diberikan untuk mahasiswa yang memiliki nilai D di atas 7 SKS. Tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus ini bisa Anda lihat langsung di file RPS, tapi saya tuliskan ulang di sini. Tujuan pembelajaran umumnya yang pertama adalah supaya Anda mengetahui peranan energi di industri kimia, dan yang kedua adalah mengetahui peranan konservasi energi di industri proses. Sedangkan tujuan pembelajaran khususnya, Anda dapat mempelajari bagian-bagian dari sarana penunjang atau utilitas di industri proses, dalam hal ini khususnya utilitas energi, kemudian mempelajari sumber-sumber energi di pabrik kimia, serta bentuk-bentuk akhir penggunaan energi. Topik-topik apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama adalah pendahuluan, intinya mengenai utilitas pada industri kimia, konversi dan efisiensi penggunaan energi di industri kimia. Kemudian kita akan bahas juga tentang sumber-sumber energi, yaitu energi batu bara, kemudian sumber energi terbarukan, yaitu panas bumi, air, gelombang, pasang surut, angin, surya, nuklir, dan biomasa. Selanjutnya kita pelajari alat pengolah atau pembuat pengolahan sumber energi tersebut, yaitu boiler, dan akan ada turbin uap. Oke, kita mulai masuk ke bagian pendahuluan untuk materi utilitas 2 ini. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan energi di sebuah pabrik kimia. Nah, energi ini merupakan salah satu komponen dalam perhitungan biaya produksi. Jadi ketika kita misalnya memproduksi sepatu, nah energi ini, biaya energi itu adalah 15% dari biaya produksi sepatu tersebut. Nah, jadi menurut Kemenperin tahun 2012, biaya energi berkisar antara 15 sampai 26% biaya produksi. Ini memang sumbernya tahun 2012, tapi masih relevan sampai sekarang ya. Karena biaya produksi ini salah satunya terdiri atas biaya energi, oleh karena itu ketika ada kenaikan harga sumber energi, khususnya bahan bakar minyak contohnya, ini akan menyebabkan pemilihan sumber energi, kemudian cara konversi dan pemanfaatan energi itu jadi bagian integral dalam perencanaan suatu pabrik. Karena jangan sampai biaya produksi kita mengalami kenaikan tinggi, karena akibatnya akan meningkatkan harga jual produk. Nah, itu kan tidak kita inginkan ya. Nah, Anda sebagai lulusan teknik kimia, nantinya insinyur teknik kimia, dan Anda nanti ketika bekerja di pabrik kimia, harus punya bekal dasar-dasar keenergian. Sehingga nanti Anda dapat membuat pertimbangan realistis terhadap energi sebagai salah satu komponen biaya produksi. Apa saja yang masuk ke dalam sistem utilitas dalam sebuah pabrik kimia? Yang pertama ada sistem penyediaan air. Nah, ini Anda sudah pelajari di mata kuliah utilitas 1. Kemudian ada sistem penyediaan energi. Ini yang saya beri warna merah, ini akan kita pelajari dalam mata kuliah utilitas 2 ini. Termasuk di dalamnya sistem penyediaan uap, boiler tadi ya. Nah, energi apa saja yang digunakan di industri itu ada thermal, energi panas, energi mekanik sebagai penggerak, dan energi listrik ya untuk sumber energi berbagai peralatan yang ada di industri. Kemudian ada sistem penyedia udara tekan. Udara tekan ini biasanya untuk sistem kendali, controller atau control valve. Kemudian terakhir yang termasuk ke dalam sistem utilitas adalah sistem refrigerasi. Kita teruskan ke unit utilitas.
Apa itu unit utilitas? Unit utilitas adalah salah satu unit di industri kimia yang tugasnya membantu kelancaran proses produksi dengan cara membuat, menyediakan, dan mendistribusikan komponen-komponen utilitas ke unit lain yang membutuhkan. Jadi pasti setiap industri perlu unit utilitas ini. Teruskan, unit utilitas tadi kan ada 4 ya, penyedia air, penyedia energi, kemudian berat tekan, dan refrigerasi. Kita masuk dulu ke komponen air. Nah, air digunakan di industri untuk apa saja? Ini sudah pernah Anda pelajari di utilitas 1. Yang pertama adalah untuk air proses. Air proses ini berarti bisa kebutuhan pemanasan ataupun pendinginan. Ataupun untuk reaksi butuh air, nah ini masuk ke dalam air proses. Kemudian untuk sistem pendingin, kebutuhan umum, kemudian umpan boiler feed water atau BFW, dan untuk pemadam kebakaran. Kebutuhan umum itu seperti di kamar mandi, kemudian di toilet ada musola, masjid, dan lain-lain. Nah, unit utilitas di sebuah industri biasanya membuat sendiri berbagai jenis air sesuai dengan kebutuhannya. Untuk air proses ada standarnya, dia harus kandungan kesadahannya sekian, misalkan pH-nya harus sekian. Nah, bagaimana cara membuatnya? Melalui pengolahan. Pengolahan air alam. Air alamnya bisa dari air artesis, air permukaan, air laut, air sungai juga bisa. Nah, ini tentu melalui serangkaian operasi tertentu. Langkah-langkah pengolahannya ini Anda sudah pelajari di pengolahan air limbah, pengolahan air industri, atau di utilitas 1. Contoh, kalau sumbernya adalah air sungai atau air permukaan, maka tahapannya secara umum yang pertama ada sedimentasi untuk mengendapkan pengotor-pengotor yang ada. Pengotor yang tersisa kemudian dikoagulasi supaya mengendap juga. Endapan-endapan yang terbawa aliran kemudian difiltrasi, disaring. Kemudian yang masih tersisa itu akan mengalami atau melewati proses biologis. Dan terakhir ada klorinasi untuk membunuh kuman-kuman apabila airnya kita perlukan untuk keperluan umum. Untuk memurnikan air juga bisa menggunakan sistem pertukaran ion atau ion exchange. Bisa deaerasi juga untuk mengurangi kadar oksigennya, dan juga bisa digunakan untuk pembuatan steam pada boiler. Bentuk lain dari air yang digunakan di pabrik kimia itu adalah dalam bentuk uap air. Nah, kebutuhan uap air tentunya menuntut kondisi atau spesifikasi tertentu untuk setiap alat. Tekanannya harus berapa, temperaturnya harus berapa, kemudian jumlah fasa uapnya berapa, fasa cairnya berapa, itu harus diatur sesuai dengan kondisi operasi atau kebutuhan sistem selanjutnya. Beberapa fungsi uap air di industri, contohnya kalau di industri urea itu sebagai reaktan, dia ya H2O-nya dipakai. Bisa juga sebagai media pemanas pada alat penukar kalor, bisa juga sebagai fluida kerja untuk menghasilkan energi mekanik, misalnya pada turbin uap. Selain air dan uap air, unit utilitas juga harus menyediakan bahan bakar. Pengadaan bahan bakar, baik bahan bakar cair, gas, ataupun padat, disediakan oleh unit utilitas dengan membeli dari instansi pemasok. Misalnya Pertamina untuk bahan bakar cair. Gas juga ada Pertagas atau PGN. Bahan bakar padat ini seperti batu bara mungkin beli di PT-PT lain yang bisa menyediakan bahan bakar batu bara tersebut. Nah, bahan bakar ini peranannya apa? Tentunya sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Contohnya, energi panas untuk pembakaran padatan umpan reaktor di industri semen. Bisa juga energi panas sebagai penggerak genset, generator listrik. Dan juga energi panas sebagai pembangkit uap air di boiler. Nah, bentuk energi akhir yang dipakai di pabrik kimia itu apa saja? Yang pertama adalah energi termal, kedua energi mekanik, ketiga energi listrik. Jadi yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyediakan bentuk energi akhir ini. Energi termal dimanfaatkan di mana saja? Nah, biasanya dimanfaatkan untuk reaksi. Jadi seringkali kita reaksinya endotermik, butuh energi kan? Nah, energi pemanasnya harus disediakan oleh unit utilitas. Kemudian kebutuhan energi pada reboiler.
di kolom distilasi ya, untuk menguapkan umpan yang terbawa ke bawah. Kemudian kebutuhan fluida panas pada alat penukar kalor. Evaporasi, pengeringan, dan unit-unit lainnya yang butuh kalor, yang butuh panas. Kedua bentuk akhir energi adalah energi mekanik yang diperlukan. Di mana saja diperlukan energi mekanik? Itu pada proses pencampuran atau pengadukan untuk memutar pengaduknya. Kemudian pengaliran bahan, itu dalam bentuk pompa, kompresor, ataupun konveyor. Memperbesar atau memperkecil ukuran. Dan untuk proses pemisahan. Di situ diperlukan energi mekanik. Yang terakhir adalah energi listrik. Energi listrik ini diperlukannya di mana saja untuk reaksi kimia. Itu juga kadang butuh energi listrik. Proses-proses elektrolisis. Sumber panas, tadi pemanasnya bisa juga dalam bentuk pemanas listrik. Penghasil energi mekanik. Penerangan dan fasilitas elektrik pabrik. Penerangan atau penggerak sistem instrumen. Dan tentunya untuk menyalakan alat-alat sebagian besar itu hampir pasti menggunakan energi listrik. Selain dari sumber energinya, bentuk akhir energinya, Anda juga perlu tahu tentang besaran konversi dan efisiensi energi. Saya jelaskan ya. Jadi sumber energi tidak selalu tersedia dalam bentuk akhirnya. Kadang kita perlunya energi pemanas, tapi kita punyanya bahan bakarnya tadi. Batu bara, minyak bumi, atau gas. Berarti kita perlu proses konversi dari bentuk awalnya, sumber energi tersebut, hingga menjadi bentuk akhir energi yang kita perlukan. Kemudian ingat lagi hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Tapi energi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, pemanfaatan atau proses konversi energi ini selalu diikuti oleh rugi-rugi dan penurunan kualitas energi. Jadi ketika kita hendak memanfaatkan energi batu bara dengan cara membakarnya, misalkan, tidak mungkin seluruh energi batu bara itu akan berubah menjadi panas. Misalkan kita butuhnya dalam bentuk energi panas. Pasti ada energi yang terbuang, entah itu keluar dari alat pemanas, entah itu terbuang dalam bentuk abu, atau mungkin terbuang dalam bentuk asap pembakaran. Jadi tidak semuanya berubah menjadi panas yang kita butuhkan tadi. Atau tidak semua sumber energi 100% berubah menjadi bentuk energi akhir yang kita inginkan. Nah, berapa besar komponen atau kandungan energi yang losses atau yang rugi, itu biasanya dinyatakan dalam bentuk efisiensi energi. 100% dikurangi yang hilang, yang loss itu akan menjadi efisiensi energinya. Baik, kita teruskan ke definisi efisiensi energi. Efisiensi dalam konteks energi ini dinyatakan sebagai nisbah atau rasio energi yang termanfaatkan berdasarkan tujuan pengkonversian yang telah ditetapkan terhadap jumlah energi awal atau jumlah energi yang tersimpan di dalam sumber energi sebelum mulai dikonversi. Jadi maksudnya bagaimana? Ini mungkin Anda sudah pernah tahu juga. Misalkan batu bara kandungan energinya 100 kJ per kilogram. Kita pakai 1 kg batu bara. Nah, kita butuh panasnya nih. Kalau 100% terkonversi semua, berarti kan panas yang bisa kita manfaatkan adalah 100 kJ juga. Kenyataannya, mungkin panas yang dapat kita manfaatkan hanya 60 kJ. 40-nya hilang dalam bentuk asap mungkin, kemudian abu pembakaran, atau hilang dari dinding furnace-nya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa hanya ada 60% kandungan energi yang bisa termanfaatkan. Jadi efisiensi energinya ini hanya 60%. Dalam tabel ini Anda bisa melihat perubahan bentuk energi mulai dari sumbernya itu berupa ikatan kimia, biasanya karbon, menjadi panas, menjadi mekanik, dan menjadi listrik. Cara membacanya bagaimana? Contoh tungku api atau furnace. Nah, bahan bakarnya tadi punya ikatan kimia. Ikatan kimia ini akan berubah menjadi panas dengan efisiensi sekitar 65%. Di boiler bagaimana? Di boiler perubahan atau efisiensi energinya antara 65 sampai 85%. Kemudian kita coba sistem turbin uap. Nah, ini bedanya apa nih antara turbin uap saja dengan sistem turbin uap?
Jadi kalau kita baca turbin uapnya saja, itu kita hanya memandang perubahan atau konversi dari panas ke mekaniknya. Di sini efisiensinya mencapai 80%. Tapi kalau kita lihat dari ikatan kimianya sampai jadi energi mekanik, itu berarti sistem turbin uap. Efisiensinya lebih rendah, hanya 35%. Nah, baterai ini yang paling tinggi dari ikatan kimia menjadi listrik. Ini efisiensinya sampai 90%. Jadi bisa kita lihat tidak ada yang efisiensinya sampai 100%. Oke, Anda bisa lihat diagram ini. Ini adalah bentuk-bentuk perubahan atau konversi energi dari bahan bakar. Ini berarti bentuk awalnya atau sumbernya, hingga menjadi bentuk energi final. Energi finalnya di kotak bawah ya. Ada energi panas, ada energi mekanik, ada energi listrik. Yang di tengah ini adalah alat-alat yang dapat digunakan di industri untuk mengubah dari sumber energi atau bahan bakar menjadi bentuk energi final. Silakan Anda pelajari diagram ini. Oke, supaya lebih terbayang lagi, ini ada alat bantu untuk membuat Anda lebih memahami bagaimana proses konversi energi. Contoh yang pertama dari energi primernya, dari batu bara, total kandungan energinya 100%. Kemudian dia mulai dikonversi menjadi listrik. Nah, ini efisiensinya hanya 30%. Jadi hanya 30% dari total energi awal di batu bara yang dapat diubah menjadi listrik. Sisanya mana? Sisanya hilang di cerobong pembakaran atau sisa sebagai abu. Oke, kemudian apakah kita bisa langsung memakai listrik dari pembangkit? Tentu tidak. Dari pembangkit ke rumah kita itu butuh transmisi dan distribusi. Biasanya akan ada energi yang hilang ketika melewati kabel-kabel dan tiang-tiang transmisi serta distribusi ini. Jadi ketika melewati transmisi dan distribusi, energinya hilang lagi. Sudah tinggal 27%. Kemudian nyambung ke rumah kita, apakah bisa langsung kita pakai? Tidak, kita cari alat yang bisa menggunakan listrik tersebut. Contohnya lampu. Nah, ketika kita pakai di lampu, ternyata energi batu bara itu hanya tersisa 25%. Kemudian kalau kita lihat lagi di bohlam, mungkin lampu yang lebih kecil, hilang lagi energinya. Hingga tersisa 20%. Dan yang kita pakai atau kita terima, ini sebagai pengguna akhir, itu hanya 15%. Jadi dari 100% nilai energi awal batu bara sampai ke manusia dalam bentuk penerangan itu hanya tersisa 15% saja. Sisanya hilang di proses konversi ini. Baik, untuk materi pendahuluan ini sudah selesai, jadi silakan Anda ulangi lagi kalau Anda ingin lebih paham tentang pendahuluan penyediaan energi di industri kimia ini. Kita akan teruskan ke materi selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber energi.